Shalom Ibu Bapak Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Saat ini kita akan ngopeni iman bersama, meskipun dalam masa liburan, mungkin ada yang di rumah, di tempat saudara, di tempat manapun, kita akan tetap ngopeni iman bersama-sama. Sebentar saja, marilah kita berdoa. Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur jikalau saat ini kami boleh bersama-sama akan merenungkan firman-Mu. Di hari Rabu ini, di jam berapapun kami boleh merenungkannya, kiranya Tuhan boleh bersama-sama dengan kami semua, boleh mengajar kami semua, menyuarakan isi hati-Mu bagi setiap kami. Dalam Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Pada ngopeni iman kali ini kita akan bersama-sama merenungkan sebuah tema, yakni ku diubahnya. Ku diubahnya, yang kita akan bersama-sama merenungkan dalam sebuah bacaan, yakni dari Kisah Para Rasul 9, ya, ayat yang pertama hingga ayat yang ke-20, tapi kita akan memfokuskan di ayat yang kelima saja. Kisah Para Rasul 9 ayat yang kelima yang berbunyi demikian. Jawab Saulus, "Siapakah engkau Tuhan?" Katanya, "Akulah Yesus yang kau aniaya itu." Ibu Bapak Saudara sekalian, saya ingin bercerita tentang sebuah pameran lukisan di sebuah kota di luar negeri sana. Ada sebuah pameran lukisan yang diadakan oleh banyak sekali para pelukis dari berbagai penjuru dunia. Di sana banyak juga orang yang datang dari seluruh mancanegara. Dan tibalah ada satu peristiwa, sebuah lukisan yang diamati oleh seseorang. Orang itu mengamati lukisan, tapi wajahnya tuh kayak wajah-wajah yang meremehkan begitu. Tiba-tiba apa yang dilakukan? Orang itu meludah kepada lukisan itu. Lukisan itu diludah tiba-tiba, diludahi secara tiba-tiba. Dan ternyata ada seseorang di samping lukisan itu yang menangis. Kemudian yang meludah itu bertanya, "Kenapa kamu menangis? Padahal lukisan ini begitu jelek." Kemudian yang menangis itu berkata, "Akulah pelukis dari lukisan ini." Yang meludahi tiba-tiba dia kaget, mungkin merasa bersalah begitu. Kemudian si pelukis itu berkata, "Kenapa kamu meludahi lukisanku? Kalau jelek biarlah dia jelek. Tetapi kenapa kamu harus meludahinya? Padahal aku mencurahkan perasaanku, mencurahkan apa yang sedang kufikirkan, mencurahkan jiwaku bahkan dalam lukisan itu. Dan aku sangat bersedih karena engkau meludahinya." Ibu Bapak Saudara sekalian, mungkin kita kalau memang bukan pelukis mungkin akan sulit ya untuk memahami ini begitu ya. Saya pun ketika membaca kisah ini, memang seberapa kuat sih hubungannya antara pelukis dan juga lukisannya. Tapi ketika mencoba melihat video-video tentang pelukis yang sedang diwawancarai begitu, ada yang mengatakan bahwa lukisan itu seperti anaknya sendiri, lukisan itu seperti sahabat karibnya sendiri untuk bercerita, karena dia tidak mau bercerita kepada orang, sehingga dia bercerita kepada kanvas itu. Lukisan itu seperti sesuatu yang sangat berharga untuk kehidupannya. Dan tentunya si pelukis itu yang mungkin orang lain marah, dia sangat bersedih, dia sangat berduka. Saudaraku sekalian, bacaan kita itu bercerita tentang Saulus yang bertobat, yang akhirnya kita kenal menjadi rasul Tuhan yang begitu luar biasa. Paulus yang begitu mewarnai surat-suratnya dalam Alkitab kita di Perjanjian Baru. Tetapi kisah ini dalam Kisah Para Rasul 9 ayat 1-20 berkisah tentang bagaimana Saulus ini akhirnya bertobat, dijumpai oleh Tuhan Yesus. Ketika waktu itu dia berkobar-kobar, semangat sekali akan melanjutkan misinya untuk menghabisi orang-orang pengikut Tuhan, begitu, murid-murid Tuhan. Tetapi ternyata di tengah jalan dia dihadang oleh sinar yang menyala-nyala, dia rebah ke tanah begitu ya. Yang ceritanya secara detail nanti bisa dibaca sendiri. Tetapi kemudian ada suara yang menghampiri telinganya. "Saulus, Saulus, mengapa engkau menganiaya aku?" Saulus menjawab, "Siapakah engkau Tuhan?" Dan kemudian suara itu kembali menjawab, "Akulah Yesus yang kau aniaya itu." Bapak Ibu Saudara sekalian,
Padahal kita tahu peristiwa ini adalah peristiwa sesudah Yesus hidup, disalibkan, mati, dikuburkan, kemudian naik ke surga, peristiwa Pentakosta, bahkan lebih dari itu. Tetapi Yesus katakan bahwa orang-orang yang dianiaya oleh Saulus itu justru adalah dirinya sendiri. Akulah Yesus yang kau aniaya itu. Mengapa Yesus secara langsung, secara tegas itu ngomong bahwa orang-orang yang dianiaya oleh Saulus adalah dirinya sendiri, padahal dia sudah naik ke surga. Tetapi justru itulah seakan-akan Yesus seperti sang pelukis itu tadi, yang begitu sedih dan kecewa ketika apa yang menjadi ciptaannya itu dijatuhkan, dianiaya, bahkan sampai dibunuh. Seakan-akan ada sebuah hal di sini yang bisa kita simpulkan bahwa ketika kita menyakiti manusia, menyakiti ciptaan yang lain, di situ juga di saat yang sama juga kita sedang menyakiti hati Tuhan. Ketika yang meludahi lukisan itu, sang pelukis sangat sedih dan dia menangis. Mungkin itu juga yang dirasakan oleh Kristus sehingga dia menjumpai Saulus secara pribadi. Mungkin ada yang berpikir Bapak Ibu ya, halah ikulah Saulus mas, keras itu, dia kan pembunuh sehingga dia harus dibegitukan karena dia membunuh orang. Loh iya, Saulus memang membunuh orang, mungkin kita tidak, memang tidak boleh dan tidak, jangan sampai ya. Tetapi yang mungkin kita lakukan adalah apa? Membunuh karakter orang, membunuh perasaan orang. Wah, itu luar biasa menyakitkan. Membunuh reputasi orang. Alah, pol-polnya kita cuma ngerasani. Jangan salah, dari rasan-rasan itu nyebar ke rasan-rasan yang lain, menjelek-jelekan yang lain, terus membentuk komunitas yang menjelek-jelekan. Itu membunuh seseorang, dan itu kejam sekali. Dan apakah Yesus berduka? Iya. Salah-salahnya uang, kenapa harus dihakimi? Sesalah-salahnya orang, kenapa harus dibicarakan? Kenapa tidak ditegur? Kenapa tidak diingatkan? Kenapa tidak diajak ke arah yang lebih baik? Dan itulah yang dilakukan Yesus. Ia tidak marah kepada Saulus, tapi dia mengajak Saulus untuk bertobat, berubah. Saudaraku sekalian, hanya butuh loh berapa detik, gak sampai hitungan menit untuk menyakiti orang. Tetapi membutuhkan tahun-tahunan, belasan tahun, bahkan puluhan tahun untuk seseorang pulih dari luka-lukanya yang mungkin disebabkan karena 1, 2, 3 detik ucapan kita yang sangat menyakitkan. Jikalau Saulus bisa diubahkan, tentunya kita bisa. Saulus menjadi Paulus, nggak tahu kalau Firmanda menjadi apa, Bapak A menjadi Bapak apa gitu ya. Tetapi kita tahu bahwa Tuhan menginginkan kita menjadi versi terbaik kita. Kalau Saulus bisa menemukan, kita pasti bisa diubah Tuhan untuk menemukan versi terbaik kita. Untuk boleh terus kita bersama-sama memberikan yang terbaik untuk kemuliaan nama Tuhan. Bersiaplah untuk diubah. Jangan sampai kita berpikiran, aku tidak mau berubah, karena kita pasti berubah. Bersiaplah dengan perubahan itu paling tidak dalam diri kita sendiri. Tuhan yang menyertai kita dalam setiap perubahan ke arah yang lebih baik. Amin. Kita berdoa. Ya Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur kalau saat ini kami boleh merenungkan firman bersama-sama. Ketika Saulus boleh berubah, bertobat, karena dia menyakiti anak-anak-Mu. Biarkanlah kami boleh juga berubah sebagaimana Saulus itu berubah. Kami tidak lagi menyakiti perasaan orang lain, kami tidak diam-diam membicarakan orang lain, kami tidak melakukan hal-hal yang mungkin menurut kami benar, tapi itu menyakitkan untuk orang lain. Ampunilah kami ya Tuhan, dan biarkanlah kami boleh terus Engkau ubah menjadi anak-anak-Mu yang semakin baik. Kami juga berdoa untuk setiap kami yang ada di masa lebaran, liburan ini, mudik di masa-masa manapun, di tempat manapun. Kiranya Tuhan anugerahkan keselamatan dan damai sukacita, dan kembali ke rumah kami masing-masing dengan selamat. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Hati-hati di jalan, tetap sehat, tetap semangat, bahagia.
Selamat sampai tujuan, Tuhan memberkati.